Kisah kali ini menceritakan tentang pengkhianatan seorang istri kepada suaminya yang terkenal baik dan penyabar. Seorang istri yang kita sebut saja namanya Wani, yang merupakan seorang pegawai negeri sipil. Wani menikah di tahun 2000. Ia menikah dengan seorang pria yang merupakan seorang karyawan di perusahaan otomotif dengan penghasilan yang bisa dibilang lumayan. Cukuplah untuk kehidupan rumah tangga mereka. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai 2 orang anak yang lucu dan menggemaskan, yang berusia 6 dan 4 tahun. Pernikahan mereka selama ini sangat harmonis dan tidak pernah terdengar pertikaian di antara mereka. Walaupun mereka sama-sama sibuk dengan pekerjaannya, tapi mereka berusaha menjaga komunikasi secara intens. Sang suami, yang kita sebut saja bernama Raffi, merupakan pribadi yang tertutup dan jarang sekali bersosialisasi dengan para tetangga, yang dikarenakan kesibukannya yang membuatnya sering pulang malam-malam. Hal ini berbanding terbalik dengan Wani, yang dikenal sebagai pribadi yang sopan dan ramah. Kesibukan sang suami yang sering pulang malam lama-lama membuat Wani merasa kesepian. Wani merasa rumah tangganya semakin hambar dengan sifat suaminya yang dianggap kaku. Tetapi menurut Raffi, apa yang dilakukannya merupakan kerja kerasnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga kecilnya. Dan karena aktivitasnya yang terlalu padat, membuat Raffi jarang memberikan nafkah batin kepada Wani. Wani sampai menduga, jangan-jangan suaminya sudah bosan pada dirinya, sehingga jarang sekali Raffi mau menyentuhnya. Semakin lama mereka semakin jarang berkomunikasi, sehingga mereka seperti 2 orang asing yang tinggal di satu atap yang sama. Godaan pun muncul di kantor tempat Wani bekerja. Ada salah satu rekan kerjanya yang masih berstatus tenaga honorer, yang memberikan perhatian lebih kepada Wani. Si pria dengan lihainya bisa membuat Wani merasa nyaman. Awalnya hubungan mereka tak lebih hanya sebatas teman kerja. Tapi lama-lama mereka mulai mengadakan pertemuan. Si pria pun memberi perhatian dengan mengirimkan pesan lewat ponsel di malam hari, dan secara sembunyi-sembunyi Wani pun membalas pesan-pesan si pria tanpa sepengetahuan Raffi. Lama-lama Wani dan si pria pun kebablasan dengan melakukan hubungan yang seharusnya hanya boleh dilakukan pasangan suami istri. Wani yang haus akan nafkah batin merasa si pria bisa memberikan kepuasan yang tidak bisa diberikan suaminya. Parahnya lagi, mereka berdua bahkan menyewa sebuah rumah yang lokasinya tidak jauh dari kantor mereka. Semua itu dilakukan hanya demi kepuasan nafsu keduanya. Lama-kelamaan, Raffi mulai mencium ada yang tidak beres dengan Wani. Kenapa akhir-akhir ini Wani sering terlambat pulang dari kantor? Bahkan Wani pernah pulang larut malam. Tapi Wani selalu beralasan karena banyak pekerjaan. Raffi tidak percaya begitu saja. Ia merasa yakin akan kecurigaannya. Diam-diam, Raffi memeriksa ponsel Wani dan menemukan pesan yang dianggapnya tidak wajar. Pesan itu berisi tentang kondisi rumah tangga mereka. Menurut Raffi, hal ini tidak pantas dilakukan oleh seorang istri terhadap pria lain. Raffi langsung yakin kalau sang istri sudah bermain api di belakangnya.
Tapi Raffi bukan pria yang suka bertindak seenaknya. Ia ingin memastikan kecurigaannya terlebih dahulu. Ia pun mengatur siasat dengan cara memasang alat pelacak di motor istrinya tersebut. Pelacak itu akan mengetahui kemana saja sang istri melalui sambungan aplikasi ponsel. Raffi pun dapat melihat pergerakan istrinya setiap hari. Dan ternyata pelacak itu membenarkan dugaan Raffi, karena ternyata Wani tidak hanya ada di kantor, tapi beberapa kali Wani pergi ke sebuah kawasan perumahan dekat kantornya. Raffi curiga rumah siapa yang sering dikunjungi Wani. Ia pun memutuskan untuk datang ke sana. Sesuai kecurigaannya, motor sang istri ada di salah satu rumah di kawasan itu. Raffi deg-degan, tapi sekuat tenaga ia berusaha mengendalikan dirinya. Raffi yang tidak berbuat gegabah memutuskan minta bantuan ketua rukun tetangga di sana untuk menemaninya menggerebek rumah tersebut. Dan ketika digerebek, Wani sedang berada di salah satu kamar bersama pria lain yang merupakan teman kerjanya sendiri. Betapa hancur hati Raffi melihat itu semua, di mana sang istri sama sekali tidak memakai sehelai benang pun. Lagi-lagi Raffi menunjukkan kedewasaannya. Ia tidak ingin membuat keributan di kawasan itu. Ia dengan perasaan berkecamuk menarik tangan sang istri untuk pergi dari sana. Wani yang merasa malu langsung bersujud di kaki suaminya untuk minta maaf atas pengkhianatan yang dilakukannya. Raffi tidak menunjukkan emosinya. Ia tidak ingin melampiaskan amarahnya di depan orang-orang yang berkerumun ingin tahu apa yang telah terjadi. Ia menenteng tas Wani, lalu membawanya masuk ke dalam mobil. Mereka pun mencoba bermediasi mencari solusi atas kejadian itu di suatu tempat. Anehnya si Wani masih berusaha membela diri dengan mengatakan ada urusan pekerjaan di rumah itu dan ia belum melakukan apapun dengan si pria. Alasan yang membingungkan menurut saya. Pekerjaan kantor mana yang mengharuskan karyawannya untuk berpenampilan polos di depan pria yang bukan muhrimnya? Sudah pasti mereka ingin melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya. Soal alasan belum melakukan apa-apa dengan si pria, tentu saja belum sempat karena keburu ketahuan Raffi. Tapi kalau tidak cepat-cepat digerebek, apa ada yang bisa menjamin mereka tidak melakukan apapun? Di saat mediasi, si pria selingkuhan Wani sama sekali tidak bicara. Mungkin dia terlalu malu karena sudah kepergok bersama istri orang. Dan fakta mengejutkan pun terbongkar, di mana si pria tenaga honorer ternyata sudah menikah dan memiliki 3 orang anak. Jadi bisa dikatakan, Wani dan si pria sama-sama mengkhianati pasangan masing-masing. Si pria hanya mengatakan kalau ia sudah khilaf dikarenakan nafsu birahi. Sepertinya si pria ini tidak mengerti arti kata khilaf, di mana khilaf hanya diperuntukkan untuk kesalahan yang dilakukan sekali saja. Tapi kalau sudah berulang kali, bukan khilaf lagi namanya, tapi emang dasarnya doyan selingkuh. Akhir kata, Raffi ternyata tidak bisa menerima pengkhianatan Wani. Ia memutuskan menyerahkan masalah itu kepada pihak kepolisian. Raffi berpikir, daripada ia harus berteriak-teriak melampiaskan emosinya, lebih baik ia menghukum istri dan selingkuhannya di meja hijau, yang bisa saja menjebloskan keduanya ke dalam dinginnya ruang penjara. Mari kita ambil pembelajaran dari kasus ini, di mana
Sangat pentingnya menjaga komunikasi di dalam sebuah rumah tangga. Dan ketika komunikasi itu tidak berjalan dengan baik, jangan dilampiaskan dengan perbuatan yang lebih salah lagi, dengan melakukan perselingkuhan yang hanya menambah masalah baru lagi. Sekian kisah saya kali ini, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya.